Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Maftuhah dengan nomor NIM 304222167, kelas KPIA, mata kuliah Hadis Dakwah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membicarakan sedikit tentang metode komunikasi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu metode dakwah? Kata metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Sedangkan arti dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa metode dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai suatu tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, segala cara dapat menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Secara etimologis, dakwah adalah derivasi dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari kata kerja da'a yada'u dakwatan, yang berarti ajakan, seruan, panggilan, undangan, atau mengajak, memanggil, atau menyeru untuk mewujudkan keberhasilan dakwah. Maka dapat digunakan beragam metode dan media sebagai penunjang dakwah, di mana beberapa metode yang telah dilakukan oleh Nabi SAW bisa diinterpresentasikan dalam kehidupan para dai saat berdakwah kepada mad'u, di mana dai masa kini bisa meniru suri tauladan Nabi Muhammad SAW saat beliau menyampaikan dakwahnya. Terdapat beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi, ada 4. Di antaranya yang pertama adalah two-way communication, yang kedua body language, yang ketiga bahasa verbal dan intonasi, yang terakhir komunikasi audiovisual. Yang pertama, two-way communication atau komunikasi dua arah, yang hadisnya berbunyi, ala adul lakum ala ma yukafiru wahu bihil khotoya wa yuridu bihil hasanati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu'i ala ma karihi wa kasratil khotoya illal masjidi wa intidori sholati ba'da sholah. Yang artinya, maukah saya tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dapat menghapus kesalahan, dosa, dan menambah kebaikan? Para sahabat menjawab, ya, mau. Beliau bersabda, menyempurnakanlah wudhu setelah melakukan sesuatu yang dilarang agama, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya, yang kedua ada body language atau bahasa tubuh. Hadisnya yang pertama berbunyi, akhbirni bi amri a'tasimu bihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imlik hada wa asyara illa lisanihi. Yang artinya, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa memelihara diriku. Beliau menjawab, kuasai ini, sambil menunjuk lidahnya. Hadis riwayat Imam Tahbarani dari Al-Harth Ibnu Hisham. Selanjutnya hadis yang kedua berbunyi, anna wa kahfilu yatimi fi jannati hakada wa asyara bisba'aihi sababata wal wusto. Yang artinya, saya dan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga nanti seperti ini. Beliau menunjuk dengan dua jarinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, yang ketiga ada bahasa verbal atau intonasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan orang-orang Azhar, penduduk Madinah. Dalam ceramahnya menyinggung tentang suku Talabah. Lalu mereka interupsi, wahai Rasulullah, mereka Bani Talabah bin Yarbu pernah membunuh Fulan pada masa jahiliyah. Lalu
Nabi SAW menjawab dengan intonasi agak keras. Alala tajtani nafsu alal ukhra. Artinya, ketahuilah kalian, tidak seorang pun boleh menetapkan dosa atas diri orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Nasai. Selanjutnya, yang terakhir ada komunikasi audiovisual. Hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya beliau membuat sebuah garis persegi 4 dan membuat garis di tengah garis persegi 4 serta garis-garis di samping garis tengah persegi panjang dan garis luar garis persegi panjang. Seraya bertanya, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, garis di tengah adalah manusia. Garis-garis di sampingnya adalah tujuan dunia yang menggerogotinya dari setiap tempat. Jika yang ini salah, ia akan mendapatkan yang ini. Sementara garis persegi 4 adalah ajal yang menguasainya. Sedangkan garis di luar adalah angan-angannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Metode-metode tadi yang sudah dijelaskan bisa kita paparkan bahwa yang pertama dalam metode two-way communication berarti dalam berdakwah kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi melakukan dakwah dengan menggunakan dua arah yang berarti ada hubungan komunikasi timbal balik dari dai kepada mat'u di mana ada pertanyaan dan ada jawaban untuk pertanyaan yang ada. Yang kedua ada body language, yaitu menggunakan bahasa tubuh. Kita saat berdakwah seperti Nabi SAW yang menggunakan jari-jarinya. Saat berdakwah, beliau menggunakan ciri-cirinya sebagai media dakwah untuk memberikan pesan kebaikan kepada mat'u. Yang ketiga ada bahasa verbal dan intonasi, di mana pada saat Nabi berdakwah beliau memperhatikan intonasi dan bahasa yang digunakan, baik intonasi yang tinggi atau intonasi yang rendah. Dan yang terakhir ada komunikasi audiovisual, di mana Nabi melakukan proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi, sekaligus penjabaran atau pendengaran audio. Jika begitu, maka komunikasi ini mengandalkan penglihatan juga pendengaran para mat'u untuk lebih memperhatikan pesan-pesan dakwah yang telah disampaikan oleh dai. Nah, itu tadi beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya Leli Maftuha pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila video ini terdapat kesalahan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.